Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Hasto Kristianto mengungkap keunggulan Mahfud dibanding Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Jumat 22 Desember 2023. Hal ini diungkapkan Hasto usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Selain itu, ia yang juga saat ini jadi Sekjen PDI Perjuangan tersebut menilai Mahfud tak pernah menyerang cawapres lain yang merugikan dirinya. Oleh karena itu, Hasto mengaku puas dengan penampilan Mahfud dalam debat cawapres pada hari ini. Keterkaitan antara pemberantasan korupsi dengan kemanfaatan bagi wong cilik. Bahkan dalam closing statement tadi, Prof. Mahfud nyata-nyata menyatakan bahwa seluruh program dari Pak Ganjar Prof. Mahfud ditujukan untuk keberpihakan pada rakyat Indonesia yang mayoritas wong cilik itu. Contohnya KTP Sakti, satu keluarga, satu sarjana, itu merupakan suatu komitmen yang nyata. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Gibran kepada kedua calon yang lainnya, terutama ke Pak Mahfud. Ini terkait hal yang sangat teknis. Lalu kemudian kalau ke Caimin sampai juga bisa jawab singkatannya tadi. Kira-kira gimana kalau lihat? Ya, tentang carbon capture dan kemudian carbon storage ini kan nanti pada saat berbicara tentang lingkungan hidup. Tapi Mas Gibran di situ lupa bahwa carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan hutan yang dilakukan oleh PT Agro Industri Nusantara yang notabene merupakan kroni dari Pak Prabowo. Jadi itu pertanyaan yang memukul balik diri sendiri. Karena juga dilaksanakan bukan pada momentum yang pas sesuai dengan agenda yang dibahas dalam tema kali ini. Jadi Prof. Mahfud berbicara paling membumi karena pengalaman yang luas. Prof. Mahfud berbicara tentang kemanfaatan bagi wong cilik. Ini yang menyebabkan kelebihan dari Prof. Mahfud dibanding yang lain. Tadi Prof. Mahfud sempat mengatakan soal IKN kepada Gibran. Sebenarnya posisi daripada Jadi tentang IKN sebagai perubahan paradigma sama-sama sepakat sebagai hal yang dilakukan untuk memindahkan ibu kota agar mengikuti cara pandang geopolitik di mana nanti kawasan Selat Lombok, Makassar sampai ke Pasifik, Indonesia menjadi pintu gerbang kemajuan dari Samudra Hindia menuju Pasifik, sama-sama sepakat. Yang berbeda adalah strategi implementasinya. Yang dikritisi oleh Prof. Mahfud adalah tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh segelintir orang. Bagaimana memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia di dalam pembangunan ibu kota yang baru. Kemudian strategi untuk mendorong investasi bukan dengan mengorbankan kedaulatan kita, tetapi dengan suatu konsepsi yang menyeluruh, yang terintegrasi tentang arah pembangunan masa depan yang dimulai dari laut, menempatkan maritim. Itu yang menjadi ciri unggul dari Ganjar Prof. Mahfud, menempatkan kesadaran kita sebagai negara kepulauan terbesar, negara maritim, dan ini tidak disinggung oleh Pak Prabowo dan Gibran yang lebih berfokus pada daratan. Mas, strategi Mas Gibran juga lagi disebut dengan cara seperti meremehkan lawan lagi dengan cara pertanyaan yang sulit dan melakukan dengan singkatan-singkatan sepertinya tidak dikontrol oleh Pak Maruf Amin, Pak Caimin dan Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan apakah sudah puas dengan performa? Kalau kami lihat monitoring dari sosmed, maka Prof. Mahfud itu memiliki restriksi yang paling kecil. Dan kemudian tidak pernah melakukan suatu serangan-serangan jebakan, itu tidak pernah dilakukan karena panggung yang dipakai oleh Prof. Mahfud adalah panggung pengalaman, panggung komitmen, panggung kemanfaatan dari kebijakan pemerintah untuk kepentingan wong cilik. Ini yang membedakan, sementara Mas Gibran lebih banyak ke textbook. ada satu sih Mas yang disorot soal adanya visi-misi Mas Gibran yang sama dengan Pak Ganjar sebagai presiden seperti hilirisasi dan segala macam. Ini katanya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Yang berbeda adalah Mas Gibran tidak menyebutkan kemanfaatan hilirisasi untuk rakyat.
integrasi dengan perekonomian rakyat. Sementara Pak Ganjar mengedepankan hilirisasi dalam konteks Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, di mana anak-anak bangsa, kaum cerdik pandai itu diberikan ruang yang begitu besar. Persatuan Insinyur Indonesia, ahli-ahli pertanian Indonesia, ahli peternakan Indonesia itu diberikan ruang yang begitu besar di dalam melakukan hilirisasi, misalnya di bidang pangan. Kalau disimpulkan melalui skor nih Mas Hasto, dari ketiga cawapres ini skornya berapa nih Mas? Ya kalau skor dikaitkan dengan kaitan antara kebijakan, kemudian integritas, satunya kata dan perbuatan dengan manfaat bagi wong cilik, Prof Mahfud juaranya. Jadi tidak dalam kata-kata, tetapi dalam kemanfaatan bagi rakyat. Kalau kita lihat